Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Apa? Sang Guan Yuer sangat marah sehingga Ye Chen mengatakan bahwa pipinya bahkan lebih merah. Dia menutup matanya dan memarahi. Aku juga akan menutup mataku. Ye Chen berkata di mulutnya, tetapi matanya masih menatap berputar-putar, menatap langsung ke Sang Guan Yuer, tubuh yang hampir sempurna. Di sini, Sang Guan Yuer, yang memejamkan mata, tidak mengkhawatirkan Ye Chen, dan membuka matanya dan menatap Ye Chen, hanya untuk menemukan bahwa Ye Chen tidak menutup matanya, sebaliknya dia merengut di sekelilingnya, kedua matanya terlihat ini akan jatuh. Kamu masih melihatku. Sang Guan Yuer menatap Ye Chen dengan amarah di matanya. Aku juga baru saja membuka mataku. Ye Chen terbatuk setelah diketahui masih melihat Sang Guan Yuer dalam keadaan telanjang. Ngomong-ngomong, kita akan mati, jadi biasa saja. Di sini, Ye Chen tanpa malu-malu, dan tatapan itu disebut sepasang mata bersinar. Apa? Paru-paru Sang Guan Yuer meledak, dan pantat kecilnya bergelombang dengan keras. Untungnya, dia diikat. Jika dia dicabut dari larangan, dia akan melompat dan menikam Ye Chen. Akibatnya, tungku alkimia menunjukkan pemandangan yang begitu indah, dua orang telanjang duduk berhadapan. Di satu sisi, Ye Chen telanjang, dan seluruh tubuh terbuka di depan Sang Guan Yuer, tetapi dengan wajahnya yang tebal dan semangatnya yang tak tahu malu, Ye Chen tidak tahu harus bagaimana. Di sisi yang berlawanan, Sang Guan Yuer hanya menutup matanya, tidak hanya pipinya, tetapi bahkan tubuhnya yang sempurna, yang benar-benar merah dan tidak bisa ditembus. Tubuh telanjangnya benar-benar terbuka di depan seorang pria asing. Saya tidak tahu kapan atap tungku-tungku alkimia terbuka lagi. Kemudian, berbagai ramuan yang bersinar dengan tanaman dimasukkan, dan mereka disempurnakan menjadi esensi oleh nyala api merah yang mengamuk, dan kemudian dibagi menjadi dua bagian dan dilebur. Melihat ini, Ye Chen memulihkan pandangannya dari Sang Guan Yuer. Ye Chen tahu bahwa Master Alkimia jahat sebenarnya mulai membuat pil pengumpul darah. Dia dan Sang Guan Yuer adalah obat yin dan yang, dan esensi dari banyak rumput roh harus dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Terus terang, tubuh dirinya dan Sang Guan Yuer adalah wadah, tidak hanya untuk membawa esensi dari banyak rumput spiritual, tetapi juga untuk mengintegrasikan jiwa dari 9.999 bayi. Pada akhirnya, ketika roh bayi benar-benar terintegrasi ke dalam tubuh keduanya, mereka akan benar-benar disempurnakan dan akhirnya disempurnakan menjadi pil obat, yang disebut pil pengumpul darah. Apa tidak akan benar-benar dilebur ke dalam tungku alkimia ini? Gatal penuh kebencian Ye Chen, diam-diam bertanya-tanya bagaimana cara melarikan diri. Merasa bahwa esensi ramuan dimasukkan ke dalam tubuh, Sang Guan Yuer tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Pertama, dia menatap Ye Chen dengan tajam. Kemudian dia mulai memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa esensi ramuan yang kaya memberi nutrisi pada meridiannya. Aku telah melupakanmu. Ye Chen, yang sedang merenung, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, dia memikirkannya dan memanggil boneka Zixuan. Iya, Sang Guan Yuer melihat Zixuan, matanya tidak bisa membantu tetapi membeku sesaat, tetapi segera dia mengeluarkan cahaya terang, seolah-olah dia melihat harapan untuk melarikan diri setelah melihat Zixuan. Zixuan pecahkan tali segel dalam tubuhku. Ye Chen memerintahkan Zixuan. Setelah menerima perintah pemilik,
Zixuan segera membelah tali segel yang ada pada tubuh Ye Chen. Mantra merah diambil, pemenjaraan Ye Chen dicabut seketika, dan Danhai yang disegel tidak dipenjara, dan tubuh secara alami memulihkan kemampuannya untuk bertindak. Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan tajam. Melihat mata indah Sangguan Yuer, Ye Chen batuk bawah sadar, dan menyentuh ujung hidungnya. Dia berkata, "Sekarang, katakanlah, aku dapat mencabut pengekangan untukmu, kau jangan mengejarku yang telah melihat tubuhmu. Kamu memiliki begitu banyak omong kosong." Ye Chen menggelengkan kepalanya, tetapi masih memberi isyarat untuk mencabut larangan Sangguan Yuer. "Aku akan mencekikmu." Setelah pengekangan dicabut, Sangguan Yuer menerkamnya seperti harimau betina. "Kamu melihat tubuhku telanjang, dan kamu ingin aku mengampuni kamu." Sangguan Yuer mengejar di belakang Ye Chen begitu saja. Oke. Di luar, merasakan gerakan di tungku alkimia, lelaki tua berjubah ungu yang duduk membuka matanya dan berdiri menuju tungku alkimia. Berhenti. Ye Chen, yang melarikan diri dari tungku alkimia, berhenti tiba-tiba. "Duduklah." Segera, keduanya duduk dengan lutut bersilang, sebelum masih memperhatikan tatapan serius pada Sangguan Yuer. Ye Chen juga memperhatikan gerakan di luar, dan Sangguan Yuer buru-buru duduk dan menyilangkan lututnya. Seperti sebelumnya, dia duduk berhadapan dengan Ye Chen, hanya sepasang mata indah yang ingin memakan orang, dan tidak pernah berubah. Benar saja, wajah kering lelaki tua berjubah ungu itu muncul di persimpangan tungku alkimia pada saat berikutnya. Setelah melihat ke dalam, setelah melihat Ye Chen dan Sangguan Yuer masih duduk dengan aman di posisi semula, dia hanya tersenyum, berbalik dan berjalan pergi, dan terus mengendalikan api untuk memurnikan esensi rumput roh. Setelah lelaki tua berjubah ungu itu pergi, Sangguan Yuer bangkit dan bergegas, tetapi Ye Chen memarahinya kembali. "Jika kamu tidak ingin mati, duduk saja di sana dengan patuh, dan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunggu sampai kamu keluar." Ye Chen melirik Sangguan Yuer. "Meskipun saya benar-benar ingin menikam Ye Chen di tempat," Sangguan Yuer duduk dengan patuh, hanya menatap Ye Chen dengan ganas. Namun, kata-kata Ye Chen bukan tanpa alasan. Sekarang mereka masih terjebak di tungku alkimia. Ada seorang alkemis yang mengerikan di luar. Jika ingin keluar hidup-hidup, tidak bisa bertindak enteng atau akan mati lebih buruk. Jika kamu ingin keluar hidup-hidup, dengarkan aku." Ye Chen melirik Sangguan Yuer. "Rencana apa yang kamu miliki?" Sangguan Yuer melirik Ye Chen. "Aku tahu kamu memiliki ratusan atau ratusan pakaian di tas penyimpananmu, tetapi kamu tidak bisa memakainya. Kalau ditemukan kau memakai pakaian, habislah kita sudah." "Saya mengerti." Sangguan Yuer menatap Ye Chen, dan dia tidak bodoh, atau dia sudah berpakaian saat dia mencabut larangan itu. Dengan kerjasama Sangguan Yuer, Ye Chen merasa lega, dan dia terus berkata, "Ketika sang alkemis menguasai alkimia, adalah hal yang paling tabu untuk mengganggu siapapun, dan ini adalah poin terpenting dalam proses meracik pil. Ketika jiwa terkondensasi ke dalam tubuh kita, itulah saat terbaik bagi kita untuk mengambil bidikan." Setelah mendengarkan ucapan Ye Chen, Sangguan Yuer juga untuk sementara melupakan sesuatu dan menatap Ye Chen dan bertanya, "Kamu sepertinya tahu alkimia dengan sangat baik." "Saya seorang alkemis." Ye Chen tidak menyembunyikannya. "Apakah kamu seorang alkemis?" Jelas, kata-kata Ye Chen mengejutkan Sangguan Yuer. "Kali ini, apakah aku harus berbohong padamu?" Ye Chen mengangkat bahu. Dia tahu bahwa untuk melarikan diri,
dia membutuhkan kerja sama Sangguan Yuer, jadi Ye Chen masih tidak memutuskan untuk menyembunyikan sesuatu, sama seperti dia itu adalah identitas sang alkemis. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah menjaganya tetap seperti apa adanya. Dia memperlakukan tubuh kita sebagai wadah untuk membawa esensi rumput spiritual, dan kita mengikutinya. Kita akan makan sebanyak yang dia berikan, dan kita akan meningkatkan kultivasi kita sebanyak mungkin. Kita ingin melakukan segala upaya, karena kita hanya memiliki satu kesempatan. Ye Chen menatap Sangguan Yuer lagi, apakah kau mengerti? Sangguan Yuer menjawab, mengerti. Menatap Ye Chen, Sangguan Yuer menutup matanya dengan sederhana, dan tidak peduli jika Ye Chen masih melihat tubuhnya. Pahami saja, Ye Chen juga menutup matanya. Sebelum menutup matanya, Ye Chen masih melirik tubuh putih dan lembut Sangguan Yuer. Selanjutnya, ada keheningan di tungku alkimia. Sangguan Yuer dan Ye Chen sama-sama menutup mata dan menutup mata. Esensi dari roh yang dilemparkan ke dalamnya, berapa banyak yang mereka telan, sehingga dalam pengaruh halus, kultivasi mereka mendekati alam berikutnya dengan cepat. Ya, saya tidak tahu kapan suara seperti itu datang dari tubuh Sangguan Yuer. Terobosan. Ye Chen membuka matanya sedikit, dan setelah pengamatan yang cermat, ditemukan bahwa Sangguan Yuer memang telah menerobos. Itu memang orang dari keluarga Sangguan, dan bakatnya benar-benar tidak biasa. Ye Chen bergumam dan menutup matanya lagi. Dibandingkan dengan Sangguan Yuer, kemajuan kultivasinya lebih lambat, karena ia memiliki kapasitas lautan inti yang besar, sehingga sangat sulit untuk ditembus. Ya, setelah 3 jam, suara itu terdengar lagi, tapi kali ini keluar dari tubuh Ye Chen. Ya, selanjutnya, suara seperti itu terus datang dari Ye Chen dan Sangguan Yuer. Keduanya tampaknya sedang dalam diskusi yang baik. Mereka berdua saling menerobos bergantian. Hampir 9 jam turun, kultivasi Sangguan Yuer telah berkembang dari puncak tahap inti manusia ke tingkat keempat tahap pemeptukan inti, sementara kultivasi Ye Chen juga telah berkembang dari tahap inti manusia tingkat 1 ke tingkat 4. Setelah waktu yang lama, Sangguan Yuer, yang telah menutup matanya, menemukan masalahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan ragu. Betapa anehnya anak ini, gumam Sangguan Yuer pada dirinya sendiri, aku telah menembus ke tingkat keempat di ranah pembentukan inti dan setidaknya naik 8 tingkat, betapa anehnya bocah ini sangat lambat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa tubuh Ye Chen bukanlah inti tetapi lautan inti, dan kapasitasnya jauh lebih besar daripada kultivator tahap pembentukan inti? Aneh, sangat aneh. Sangguan Yuer melihatnya, tetapi secara tidak sengaja melirik benda tegak di tubuh bagian bawah Ye Chen. Tiba-tiba, pipi Sangguan Yuer menjadi panas, dan jantung kecilnya berkibar. Terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak, dia melihatnya. Meskipun dia seorang kultivator, untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu langsung dari seorang pria, yang membuatnya panik. Mungkin terlalu panik, Sangguan Yuer rupanya tidak menemukan bahwa mata tertutup Ye Chen telah membuka matanya bulat dan menatap tubuh bagian bawah Sangguan Yuer, matanya bersinar terang. Kamu berani melihatnya? Sangguan Yuer buru-buru menyembunyikan, dan langsung memelototi Ye Chen 180 kali. Ye Chen berkata, kau melihat tubuhku sepenuhnya, dan kau ingin mencekikku. Tidak hanya dia malu, tetapi dia juga marah.
Seluruh tubuh Sangguan Yuer menunjukkan rona merah menawan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia hanya menutup matanya dan melihat ke bawah tanpa merasa malu. Aneh rasanya. Sekarang, kita sama. Ye Chen menutup matanya, dan sebelum Ye Chen menutup matanya, Ye Chen juga mengatakan sesuatu yang hampir membuat Sangguan Yuer muntah darah di tempat. Pada saat yang sama, Sekte Heng Yue mengantar sekelompok tamu terhormat, yang berasal dari 3 tetua keluarga Sangguan. Yang Ding Tian menyapa, "Selamat datang para tamu dari keluarga Sangguan." Ini momen yang sangat langka dikunjungi keluarga Sangguan datang dari jauh. Ketua Sekte Yang, kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Anda. Penatua keluarga Sangguan, Sangguan Bo, menatap Yang Ding Tian dengan cemas. Oh, ada apa? Saya di sini untuk menyaksikan kompetisi 3 sekte, tetapi Sangguan Yuer putri ketiga kami terlalu nakal dan menyelinap pergi. Sampai hari ini kami tidak dapat menemukannya. Tempat ini adalah wilayah Sekte Heng Yue, kami sangat berharap ketua sekte yang bersedia membantu kami menemukannya. Kami akan sangat berterima kasih atas bantuan ketua sekte Yang. Yang Ding Tian berkata, di mana Nona Sangguan terakhir dijumpai? Sangguan Bo menjawab, di sekitar kerajaan Zhao. Setelah mendengarnya, Chu Xuan di samping Yang Ding Tian tiba-tiba mengerutkan kening bahwa Ye Chen juga sedang berada di sana menyelesaikan misi. Waktu berlalu dan 3 jam berlalu. Dalam 3 jam ini, Sangguan Yuer tidak membuat terobosan, tetapi kultivasi Ye Chen kokoh dan memasuki tingkat 5 dari tahap inti manusia. Di luar, rumput roh yang semakin tidak berharga dilemparkan ke dalam, dan keduanya tahu bahwa sudah hampir waktunya bagi mereka untuk melawan, karena momen terpenting berikutnya adalah menggigit roh bayi. Langkah selanjutnya adalah melelehkan jiwa, dan dalam proses melelehkan jiwa adalah waktu terbaik kita untuk melarikan diri. Ye Chen mengerang. Benar saja, begitu kata-katanya jatuh, semua jiwa imajiner terbang masuk, dan jika dia melihat dengan cermat, dia samar-samar bisa mengenali bahwa itu seperti bayi. Wow, meski terlihat seperti jiwa, Ye Chen dan Sangguan Yuer bisa mendengar tangisan dari bayi-bayi jiwa itu. Mereka semua bingung dan kesepian, sepertinya mencari ibu mereka. Ini semua hidup. Melihat jiwa bayi, Sangguan Yuer menghadapi embun beku. Abaikan hidup, itu benar-benar keji. Wajah Ye Chen juga sangat dingin, dan kehidupan 999 bayi segar belum pernah melihat dunia bunga ini, mereka juga belum dewasa. Ini adalah dunia yang kuat, terlalu kejam. Segera, tungku alkimia berdengung, dan jiwa bayi mulai bergabung ke dalam Ye Chen dan Sangguan Yuer satu persatu, yang terpenting adalah jiwa mereka. Pada saat ini, Ye Chen dan Sangguan Yuer terdiam. Meskipun jiwa membantu meningkatkan kultivasi jiwa mereka, jadi menerima jiwa bayi sedemikian rupa membuat mereka memiliki rasa bersalah yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Anda harus tahu bahwa jiwa mereka dibesarkan dengan mengorbankan bayi yang tidak bersalah. Ayo cepat keluar. Sangguan Yuer melirik Ye Chen. Aku tidak ingin berbaur dengan jiwa anak-anak ini. Saya tidak mau. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tapi saat ini bukan waktu terbaik, kau harus tahu bahwa hanya jika kita masih hidup kita dapat memiliki kesempatan untuk menjadi kuat dan mendapatkan keadilan bagi bayi yang tidak bersalah ini. Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya diam-diam, tapi menutup matanya. Ye Chen juga menutup matanya. Meskipun dia tidak mau, dia masih diam-diam menerima jiwa bayi yang terintegrasi ke dalam jiwanya. Jiwanya perlahan membaik dengan cara yang halus.
Jiwa bayi adalah yang paling murni dan dibersihkan dengan cara yang halus. Jadi, waktu berlalu dengan lambat. Pria tua berjubah ungu itu duduk di luar di atas platform batu. Alkimia benar-benar mencapai momen paling kritis. Dia ingin satu sisi mengendalikan api, dan pada saat yang sama mendesak jiwa bayi untuk bergabung ke dalam tubuh Ye Chen dan Sang Guan Yuer. Proses ini tidak bisa lebih mendesak, juga tidak bisa lebih mengganggu. Kesalahan terjadi di tautan apapun, dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Pil pengumpul darah, akhirnya aku akan memperbaikinya. Meski matanya tertutup, alkemis tua itu masih tersenyum gelap. Dan ini 10%, saya pasti akan meningkat pesat. Dan Chen, ketika kamu mengusirku dari Danceng, kau tidak pernah mengira aku masih hidup. Tunggu, aku akan membuatmu membayar harga yang pahit, dan kuil Parmacopoeia yang abadi juga akan menjadi milikku. Juga akan menjadi milik